Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Public Speaking. Saya akan membacakan atau menampilkan sebuah pidato yang bertema tentang kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman, dan selamat pagi. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Teman-teman yang saya hormati, kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi terkadang sangat sulit dilakukan oleh kita. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Agar kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari kebersihan lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk kita tinggali, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Sebelum saya mulai, saya ingin mengatakan bahwa katanya orang yang rajin buang sampah pada tempatnya itu punya dua kelebihan. Pertama, hatinya menjadi bersih. Kedua, rumahnya tidak jadi sarang nyamuk. Nah, jadi kalau mau bebas dari nyamuk, jangan beli obat nyamuk dulu, tapi buang sampah di sekitar dulu. Pencemaran lingkungan akibat sampah kini menjadi persoalan serius yang tak bisa diabaikan. Tumpukan sampah yang menutupi selokan menyebabkan banjir, sementara limbah plastik yang terbawa ke sungai dan laut membahayakan biota air. Hewan laut seringkali menelan plastik karena mengira itu makanan mereka, dan akhirnya mati perlahan. Lebih parah lagi, mikroba plastik kini telah ditemukan di banyak air minum, udara, bahkan tubuh manusia. Masalah yang kita ciptakan sendiri. Akar dari permasalahan sampah sebenarnya sederhana, yaitu perilaku manusia. Kita terbiasa membeli barang berkemasan plastik, menggunakan kantong plastik sekali pakai, dan membuang sampah tanpa memilah. Tapi di sisi lain, sistem pengelolaan sampah di banyak TPA yang sudah melebihi kapasitas, sementara infrastruktur daur ulang masih sangat terbatas. Kombinasi antara perilaku konsumtif dan minimnya fasilitas umum membuat persoalan ini terus berulang. Namun, menyalahkan pemerintah saja tidak cukup. Sampah tidak datang dari langit, ia hasil dari gaya hidup kita sendiri. Karena itu solusi yang paling efektif justru dimulai dari kesadaran dari setiap individu. Dikutip dari Kata Data, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, dari 200 kabupaten kota se-Indonesia tercatat sebanyak 21,45 juta ton sampah terkumpul di tahun 2021. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 33 juta ton. Angka tersebut bisa dilihat bahwa penanganan sampah sejak dari sumber sudah insentif dilakukan. Mengurai sampah berakhir di TPA diperlukan untuk menghindari TPA yang bermasalah. Bisa dilakukan dengan memaksimalkan pemilihan sampah dan mengencarkan daur ulang, sehingga hanya sampah residu saja yang nantinya masuk ke TPA sebagai sampah yang tidak bisa ditangani kembali. Nah, pentingnya menjaga kesadaran sejak dini agar kesadaran membuang sampah pada tempatnya tumbuh sejak dini, seperti lingkungan di sekolah. Dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah dari sampah plastik, makanan, minuman, atau kertas. Bahkan tempat sampah yang disediakan sekolah sudah mulai memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah, di kelas pun terdapat tempat sampah. Namun tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita.
Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan lingkungan di lingkup sekolah. Dan biasakan memilih sampah sesuai dengan kelompoknya, sesuai yang dimasukkan ke dalam tempat sampahnya masing-masing. Jenis sampah dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampah basah, yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contoh, sisa makanan, sayur dan buah-buahan, sampah kebun dan sampah daur ulang, dan juga sampah dapur. Kemudian ada sampah kering, yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah. Contohnya seperti kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain baterai seperti cat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain. Tetapi tempat sampah yang biasa disediakan hanya 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampai ini kita sudah disadarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, karena akibat dari kurangnya menjaga kebersihan lingkungan dapat membuat bencana bagi kita, seperti banjir dan wabah penyakit. Dan masalah utama kita saat ini adalah global warming atau pemanasan global. Oleh karena itu harus timbul rasa dari setiap pribadi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, agar kelak tidak ada bencana yang menimpa kehidupan kita akibat dari kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Perubahan besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menanamkan kebiasaan menjaga lingkungan. Dari residu, melibatkan ke seluruh anggota untuk memilah sampah setiap hari. Bahkan anak-anak bisa diajak dengan cara menyenangkan, seperti membuat kerajinan dari bahan-bahan yang bekas, barang-barang bekas, dan lain-lain. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan pesan dari pidato saya dengan menyampaikan sebuah pepatah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan ini saya berharap bahwa teman-teman peduli dan sadar penting menjaga kebersihan lingkungan, terlebih-lebih di sekolah. Sekian dari pidato saya, biji selasi biji langsat, hidup bersih, hidup sehat. Sekian, terima kasih, dan ya, selamat pagi.